Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amsuri Ramadhani. Saya mahasiswa Unhas Jember. Di sini saya akan menjelaskan tentang komunikasi untuk berinteraksi dengan orang lain. Nah, kita sebagai manusia sosial tidak bisa kita tidak menggunakan komunikasi. Nah, dengan komunikasi itulah kita bisa berinteraksi dengan manusia lain. Komunikasi ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, komunikasi verbal. Komunikasi verbal ialah bentuk komunikasi yang menggunakan lisan ataupun tulisan. Bentuk komunikasi ini membutuhkan alat berupa bahasa yang outputnya berupa ucapan ataupun tulisan kata-kata. Komunikasi verbal efektif selama orang yang berinteraksi mengenal bahasa yang digunakan. Kalau kita tidak menggunakan bahasa yang orang kenal, jadi seumpamanya saya berbicara dengan orang Inggris. Nah, kalau kita tidak menggunakan bahasa Inggris, komunikasi ini tidak akan berjalan dengan baik karena orang itu tidak tahu bahasa yang kita gunakan. Fungsi komunikasi verbal yang pertama, penamaan. Dalam bahasa kita bisa menamakan suatu barang atau suatu benda dengan bahasa. Nah, jadi kalau kita tidak menggunakan dengan komunikasi verbal, jadi kita tidak bisa menamai sesuatu benda atau interaksi dan transmisi informasi. Maksudnya jalur interaksi. Nah, jadi kita kalau berinteraksi dengan manusia, kita harus menggunakan bahasa yang verbal dan bahasa yang semua orang itu ketahui dan transmisi informasi untuk kita bisa berdiskusi dengan orang lain. Ya. Selanjutnya, alat sosialisasi yang efektif. Nah, jadi kalau kita menggunakan komunikasi verbal, komunikasi verbal ini kan berupa tulisan ataupun lisan. Itu kita efektif mensosialisasikan ataupun memberitahu kepada orang apa yang kita beritahukan. Nah, yang selanjutnya sebagai sarana pengembangan bahasa. Nah, jadi kita dengan komunikasi verbal kita bisa mengembangkan bahasa kita. Seperti kita untuk belajar bahasa Inggris, bahasa Arab. Nah, jadi kita enak berinteraksi dengan orang lain dengan bahasa yang verbal. Contoh komunikasi verbal yang pertama dengan chat, dengan pidato. Nah, dengan pidato kita menggunakan dengan komunikasi verbal. Nah, jadi kalau kita tidak menggunakan komunikasi verbal, kita menggunakan komunikasi nonverbal, semua orang itu tidak akan tahu. Rapat, kita rapat bisa bertukar pikiran dengan orang lain dengan menggunakan komunikasi verbal. Selanjutnya contoh guru mengajar di kelas. Jadi guru mengajar di depan kelas itu adalah komunikasi verbal. Yang selanjutnya komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang tidak menggunakan bahasa secara langsung. Hal seperti lambaian tangan untuk menyatakan selamat tinggal. Ini adalah salah satu contoh yang paling sederhana untuk komunikasi nonverbal. Jadi kita sebagai manusia di bumi, kita tidak luput dengan komunikasi. Kita dengan orang lain, kita bisa berkomunikasi bahasa verbal dan nonverbal. Yang bahasa verbal ialah seperti kalau guru mengajarkan kepada muridnya dengan bahasa nonverbal, itu tidak murid itu tidak akan ngerti. Bahasa verbal kan cuman dengan seperti lambaian tangan. Jadi kalau kita menjadi guru, kita menggunakan bahasa nonverbal, kita menggunakan bahasa verbal. Sekian video yang semoga bermanfaat bagi penonton. Sampai sini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.